Maka disinilah kemudian pentingnya saat itu saya diminta sama presiden, gara-gara ada survei Pak Kepala Sekolah di Jawa Timur 37% mahasiswa dan pelajar terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Maka tadi begitu Pak Bupati memberikan sambutan, anak-anak dipancing dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagian besar bisa mengikuti apa yang disampaikan Pak Bupati tentang Undang-Undang Dasar. Saya yakin insya Allah anak-anak SMAN 1 Madiun merupakan kader bangsa terbaik. Amin. Maka saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir, Mbak dan Mas, adik-adik, segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti banyak yang laki-laki jadi kiai keren kayak Gus Miftah, mbak-mbaknya dapat suami keren kayak Gus Miftah. Tapi sorry ya, saya nggak akan mungkin nikah lagi Mas, karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Makanya kayak Pak Bupati ini bisa jadi bupati, saya yakin setia. Kenapa? Karena di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Maka adik-adik sekalian, izinkan saya hari ini menyampaikan orasi kebangsaan sebagaimana perintah Presiden kepada saya untuk memberikan, mengamplifikasi kajian-kajian kebangsaan sehingga pandangan-pandangan kita tentang berbangsa dan bernegara ini asik. Salah satu hal yang kemudian hari ini menyedihkan adalah adanya beberapa pihak yang memaksakan menggantikan ideologi negara, yang mencoba mengotak-atik eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu paham yang saya maksud adalah munculnya pihak-pihak yang memaksakan paham khilafah di Indonesia. Dan mohon maaf, salah satu yang disasar itu adalah anak-anak SMA. Makanya biasanya di dalam anak-anak SMA itu punya kegiatan namanya rohis. Lah orang masuk melalui rohis ini Mas, caranya bagaimana? Dengan menanamkan pemahaman-pemahaman yang salah melalui guru-guru yang salah. Makanya Pak Bapak TNI, Bapak Polisi, masih ingatkah Anda ketika Rapimnas TNI Polri, Presiden Jokowi memberikan amanat, tolong TNI Polri awasi WA grup para istri, jangan sampai istrinya terpapar paham radikalisme. Seminggu kemudian saya ketemu Mas Praktikno, Menteri Sekretaris Negara. Saya bilang, perintah Presiden bagus Pak Menteri. Apa Gus? Awasi WA grup para istri TNI Polri. Pertanyaannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada itu istri ngawasi HP-nya suami. Itu kalau di Jogja Pak Bupati. Kalau di Madiun insya Allah lebih parah. Yurana cerita nih, wong lanang wani karo wong wedok yurana cerita. Apa meneh wong wedok guru, bah medeni Mas. Tapi saya ingat dulu Kiai saya Ponorogo bilang begini sama saya, Le, napa Kiai? Sesuk lak golek bojo, golek guru. Kenapa? Asik. Jadi kalau istri kamu ibu guru masuk kamar, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh istrimu cuma satu, Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Nah, gitu. Terus saya jawab gimana? Kiai, gampang jawaban Le, sudah lupa mama. Nah, pasti istrimu bilang, ayo Pak ulangi lagi ya. Tapi kalau cari suami adik-adik, carilah polisi atau tentara. Apapun permintaanmu jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Nah, ya Pak Polisi ya, Pak Polisi hari ini harus tersenyum Pak, walaupun polisi hari ini banyak fitnah ya Pak ya. Santai aja Pak. Pak Polisi kemarin saya bela. Kenapa? Karena masyarakat bagi saya nggak fair ya. Saya punya teman polisi, anaknya masuk sekolah, diteriaki sama teman-temannya, sambo, sambo, sambo. Kan ngawur gitu loh. Ini kan sambo itu kan kesalahan personal ya Pak Bupati ya. Bukan oknum, bukan lembaga, tapi oknum kepolisian yang namanya Verdi Sambo. Sehingga Anda salah kalau ngebiah-uyah mengeneralisir seolah-olah semua polisi kayak Sambo. Itu kesalahan Sambo secara pribadi, bukan polisi secara kelembagaan. Tapi saya sampaikan, mohon maaf Pak Polisi,
Kalau kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka yang saya minta satu, jujurlah. Karena hari ini polisi jujur saja masyarakat belum mesti percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka saya minta Pak Polisi tolong jujur. Dan Mas Ali, jujur itu ada dua, jujur ayam dan jujur kacang hijau. Bubur? Salah, bubur itu yang untuk manah itu bubur. Salah, busur itu yang untuk tidur itu namanya busur. Kasur itu Pak Guru nulis papan tulis itu kasur. Oh, kapur itu templek raimu itu kapur. Oh, bubur. Oh, ari ya. Jadi kalau bedanya anak-anak sama guru itu satu, Mas. Dari bedaknya. Kalau anak-anak itu jelas lah sekarang skincare. Kalau bu guru ya murah, wedak Viva nomor 4. Ada ebagoran saya ngatusan. Nah, Mas Ari dan semua yang saya hormati, paham khilafah ini kemudian begitu gencar dikampanyekan. Sampai satu ketika, mohon maaf, saya bikin kajian seperti ini justru guru, Pak, dengan menggunakan pakaian ASN, aparatur sipil negara. Ketika saya buka sesi dialog, nanti adik-adik siapkan pertanyaan atau saya yang bertanya. Siapa yang berani bertanya atau bisa jawaban saya kasih uang 300.000 rupiah. Sama kaos orasi nanti dari BRI. Saya hari ini hadir yang membawa BRI, Mas. Kalau nunggu kepala sekolah SMAN ngundang saya, orang-orang anggaran, Mas, orang-orang. Ya maklum Pak Kepala Sekolah, ya bosnya mepet ya Pak Kepala Sekolah. Tapi kelihatan hari ini wajahnya Pak Kepala Sekolah berseri-seri. Kita doakan kepala sekolah kita panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Kepala Sekolah hidup sendiri, amin. Saat itu ada ASN. Begitu tanya jawab, dia maju ke depan. Saya mau bilang sama Gus Miftah, apa Pak Guru? Ini guru loh. Indonesia ini tidak bisa makmur, dia bilang. Indonesia ini tidak berkeadilan, tidak bisa rakyatnya menjadi sejahtera gara-gara satu. Paham Pancasila harus diganti dengan paham khilafah. Ini ASN. Makan uang negara, difasilitasi oleh negara, tapi pandangannya bertentangan dengan negara. Dia saya tanya, Pak Guru izin saya mau tanya, tunjukkan kepada saya hari ini negara di dunia yang berhasil dengan sistem khilafah. Dia bilang Saudi Arabia. Saya bilang, Bapak mainnya kurang jauh, dolane kurang ada, turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine kurang kental. Sejak kapan Saudi Arabia itu menganut sistem khilafah? Yang ada Arab Saudi itu bentuk negaranya adalah al-mamlakah, kerajaan. Yang diinisiasi oleh As-Saud bekerja sama dengan pendiri Wahabi, Syekh Abdul Wahab. As-Saud memegang politik negaranya, kemudian Syekh Abdul Wahab memegang paham beragamanya. Maka kenapa Arab Saudi itu Wahabi? Karena Syekh Abdul Wahab. Nah, kalau Anda mengatakan Arab Saudi itu khilafah, Anda salah. Hari ini Muhammad bin Salman lebih keras lagi. Dia mengatakan apa? Ulama yang mengkampanyekan paham khilafah potong lehernya tanpa pengadilan. Di Indonesia Pak Bupati, coba HTI Hizbut Tahrir memang dibubarkan. Tapi coba Anda lihat orang-orangnya. Masih kesana kemari mengkampanyekan tentang sistem khilafah. Coba kita lihat dalam sejarah. Para khalifah pengganti Nabi semuanya adalah orang terbaik. Tapi Anda tahu, Umar, Utsman, Ali mati dalam keadaan terbunuh, ditusuk Pak. Khalifah terbaik, umat terbaik matinya dibunuh. Pertanyaan saya, orang Indonesia hari ini siapa yang lebih hebat dibandingkan Umar? Lebih hebat dibandingkan Utsman? Lebih hebat dibandingkan Ali? Umar itu Mas Ari, itu jangankan orang, setan jin demit takut sama Umar. Tapi lucunya apa? Sehebat-hebatnya Umar, setan demit jin iblis takut sama Umar, Umar juga takut sama istrinya. Makanya kalau bapak-bapak guru Anda takut sama istrinya, jangan-jangan istrimu keturunan demit. Tapi nggak ada ceritanya ya, laki-laki berani sama perempuan tuh nggak ada ceritanya.
Mbok Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil itu kalau di kantor gagah. Neng omah ketemu bojone kik gitu. Kiai iki lho diketak bojone, goblok dadak tak kandhani. Saya sama Mas. Tapi saya bukan karena takut Mas, menghargai perasaan istri. Saya di sini kebetulan tadi dikawal sama sahabat saya ini Mas Tomli Wafa, sama Pak Bupati sini Mas Tomli. Di Jawa Timur saya membuat gerakan moderasi Pak Bupati. Nah, kebetulan Mas Tomli ini saya minta untuk jadi ketuanya. Ini dulu ketika kejadian Vanessa Angel kecelakaan, beliau yang menyelamatkan anaknya ya ini, yang ngurusi. Tepuk tangan untuk Mas Tomli Wafa. Ini kalau anak-anak medsos pasti tahu siapa Tomli Wafa. Ini julukannya Crazy Rich dari Surabaya. Nah, kalau Mas Ari ini hilang ritnya tinggal crazy-nya. Nah, Umar khalifah terbaik, matinya dibunuh. Utsman khalifah terbaik, matinya dibunuh. Ali terbaik, matinya dibunuh. Sekarang orang Indonesia siapa Mas? Yang lebih baik dibandingkan mereka? Nggak ada. Maka kalau kemudian ini dipaksakan, lucu. Kalau kemudian saya bertanya sama mereka, yuk kalau kita ngomong khilafah, pertanyaan saya, yang mau diangkat sebagai khalifah itu siapa? Umpamanya, apa saya, Pak Bupati, Pak Mas Tomli, Pak Masri, Pak Kepala Sekolah? Calonnya siapa? Problem. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada calonnya, cara milihnya bagaimana? Kalau one man one vote berarti nggak ada bedanya dengan demokrasi. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah dipilih yang melantik siapa? Ini nggak ketemu jawabannya. Kenapa kemudian khilafah itu bertentangan dengan Indonesia? Bahwa bangsa ini bangsa yang majemuk. Bangsa ini bangsa bukan negara agama, tapi negara yang sangat agamis. Bangsa ini dengan segala kemajemukannya, tidak hanya masalah agama, suku bangsa. Mas Ari tahu berapa suku bangsa di Indonesia? 1.400 lebih suku bangsa. Belum lagi persoalan agama. Bangsa Indonesia bisa merdeka tidak hanya umat Islam yang berjasa. Orang Katolik, Hindu, Buddha semuanya berperan. Maka kemudian apa? Saya katakan negara ini bukan negara agama tapi negara yang sangat agamis. Tadi lanjutan yang disampaikan Pak Bupati apa? Atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan, kurang agama apa? Maka kalau kemudian Anda mengatakan negara ini negara zalim, negara kafir, tolok ukurnya apa? Itu presiden, pemerintah, polisi sekarang sering kriminalisasi ulama. Coba kita lihat hitung-hitungannya. Berapa sih ulama yang ditangkap polisi? Ulama di Indonesia ribuan bahkan ratusan ribu. Yang ditangkap cuma 1-2. Itu pun mohon maaf dengan proses hukum yang jelas. Kalau ada ulama melakukan kriminalitas kemudian ditangkap sama polisi, itu namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Miftah bersalah, ditangkap sama Pak Kapolsek, bukan kemudian istrinya kriminalisasi Gus, tapi proses hukum terhadap ulama, terhadap Gus yang kriminal. Atau jangan-jangan saya curiga di Indonesia, kriminalisasi ulama atau sebenarnya ulama yang kriminal. Pak Kepala Sekolah, kriminalisasi ulama itu kalau ngundang kiai mulai nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi ulama. Itu pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kalau Pak Bupati ngundang saya dikasihnya amplopnya cuma tipis, pasalnya beda lagi. 335, perbuatan tidak menyenangkan. Sehingga kemudian apa? Khilafah di Indonesia itu bukan ditolak, tetapi apa? Secara otomatis tertolak karena tidak sesuai dengan tujuan bangsa ini didirikan. Negara ini negara konsensus, negara kesepakatan yang melindungi semua hak warga negaranya. Kita di depan negara sama, baik yang Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha. Saya katakan begini adik-adik, coba lihat Anda ilustrasi saya. Indonesia ini kan rumah besar Mas. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Rumah besar.
Dan saya meyakini kalau orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah. Terjadi masalah itu ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Orang Islam, yuk kembali ke kamarmu. Caranya bagaimana? Laksanakan perintah agamamu dengan baik dan benar, gak usah intervensi ke kamarnya orang Kristen. Maka menjadi masalah ketika ada ustadz mengatakan salib itu ada jin epritnya. Otomatis orang Kristen tersinggung. Dan gak ada hak bagi orang Islam untuk membicarakan salib. Hakmu apa? Demikian juga sebaliknya, Anda orang Kristen, silahkan kembali ke kamar Kristen. Maka menjadi masalah ketika seorang Muhammad kece memperolok Al-Quran. Karena apa? Bukan wilayahnya. Maka saya bilang, agama itu dibentuk untuk memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Ironinya adalah, di saat kita belum bisa menjadi seorang agamawan yang baik, sudah intervensi kepada kepercayaan orang lain. Makanya dulu Pak Bupati, awal mula saya kenal Deddy Corbuzier tahun 2018. Di saat waktu itu saya viral tentang kajian di klub malam. Saya sholawatan dengan mbak-mbak di klub malam di Bali. Bukan di tempat karaoke, tapi puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Saya ajak mereka bersolawatan. Waktu itu saya diprotes, dianggap menistakan agama. Kenapa? Karena mbak-mbaknya berpakaian seksi. Walaupun menurut saya tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya 180 cm, pakaiannya cuma 120 cm. Jadi yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Untungnya saat itu saya menggunakan kacamata hitam gelap. Jadi apa? Saya melotot tidak kelihatan. Waktu itu Deddy Corbuzier tanya sama saya begini, apa pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama? Apa pandangan Anda? Dan saya ternyata nggak nyangka kalau kemudian jalan pertanyaan itu menjadi jalan hidayah bagi dia. Mohon maaf teman-teman saya yang Nasrani ya, demi Allah demi Rasulullah, sekalipun saya tidak pernah ngajak orang yang beragama lain pindah ke dalam agama saya. Saya kenal dekat dengan pendeta Gilbert Lumindau. Kalau dia telepon saya, Gus, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, itu pendeta itu. Saya jawab, salam Pak Pendeta, karena kita dekat. Makanya dulu pendeta Gilbert pernah bikin konten YouTube sama saya, Gus, kenapa banyak orang hamba Tuhan yang kau Islamkan? Tapi dia bilang, saya nggak ada masalah orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kenapa? Karena Gus Miftah asik. Saya kemarin ketemu dengan Bupati Manokwari yang mayoritas masyarakatnya Kristen dan Katolik. Mereka malah ngundang saya, Mas. Gus, tolong dong bicara kebangsaan di Manokwari. Teman-teman di Irian Jaya sangat ngefans sama Gus Miftah. Saya bilang, oh ya lumrah, saya ganteng. Saya bilang begitu. Waktu itu Deddy bilang begini sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama? Saya bilang, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memerintahkan kepada kita anak bangsa untuk wajib punya agama. Makanya kenapa di kolom agama, di kolom KTP ada agama. Tapi lucunya Bupati, zaman Pak Cahyokumolo jadi Menteri Dalam Negeri, itu ada pihak-pihak yang mengusulkan menghapus kolom agama dalam KTP. Alasannya apa? Itu diskriminasi. Gara-gara ada kolom agama dalam KTP, kemudian orang Islam banyak yang bermusuhan dengan Kristen atau sebaliknya, Buddha Islam atau sebaliknya. Saya bilang, Gus gimana Gus? Pak almarhum Cahyokumolo di Solo waktu itu tanya sama saya bilang, Pak Menteri, saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Bagi saya ini sebuah kebanggaan dong. Nama Miftah agama Islam, saya bangga dengan KTP saya yang beragama Islam. Umpamanya nama Saverius agama Kristen, bangga dong. Ditulis di situ identitas. Maka saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Oh lumayan bro, bujang terus. Makanya kalau Pak Kepala Sekolah pengen panjang umur gampang Pak, bikin KTP seumur hidup. Orang mati-mati Pak, seumur hidup soalnya. Atau Pak Kepala Sekolah jadi orang budek, pasti nggak mati-mati. Kenapa? Karena nggak dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya bilang,
Dalam Pancasila, semua orang yang beragama, yang agama itu diusahakan oleh undang-undang, legal, berhak menjalankan perintah agamanya dengan baik dan benar, tanpa mendapatkan intervensi dan gangguan dari pihak manapun. Makanya Pak Bupati, saya besok ini tanggal 16, 17, 18 ulang tahun pondok saya ke-10. Saya membuat rangkaian acara. Tanggal 16 saya bikin kajian kebangsaan dan konser kebangsaan. Saya menghadirkan Mas Denny Caknan, Yeni Inka, Bian Gindas dan lain-lain. Luar biasanya apa Mas? Acara pondok saya taruh di lapangan, yang di sudut lapangan itu ada gereja besar. Siapa yang membantu saya bikin konser? Ngurusi lampu, parkir, konsumsi, muda-mudi Katolik. Karena pondok pesantren saya hadir di masyarakat yang 60% tetangga saya Katolik. Seperti saya bilang, selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Saya meresmikan masjid, mereka datang. Pak Pendeta datang, oke. Makanya kenapa gereja di Jakarta Utara ketika peresmian saya diminta datang. Karena saya biasa mengundang mereka ke pengajian saya. Pak Pendeta datang yuk, saya meresmikan masjid. Saya pasang beduk besar. Begitu datang, pendeta bilang sama saya, Gus, boleh nggak saya usul? Apa Pak Pendeta? Mbok masjid Gus Miftah dipasang piano kayak di gereja saya. Kenapa cuma dipasang beduk? Saya bilang, Pak Pendeta ini aneh. Masjid kok dikasih piano, sandal saja hilang. Saya bilang, makanya tak kasih beduk. Arma untal-untalan beduk itu ya. Begitu mereka bikin acara di gereja kayak di GBI, Gereja Battle Indonesia. Waktu itu saya diminta oleh Pendeta Johan, Gus bisa nggak? Saya tidak sembahyangan kok Gus, hanya meresmikan gereja. Silakan Gus Miftah datang untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada jemaat gereja. Yang saya undang siapa? Kata Pendeta Johan, semua pemuka agama di Indonesia saya undang. Tapi yang saya minta ceramah Gus Miftah. Kenapa? Karena jemaat gereja semuanya pengen ketika saya minta siapa yang boleh ceramah di sini, Gus Miftah. Maka saya datang memberikan orasi kebangsaan di dalam gereja aman Pak Bupati. Begitu saya keluar sehari 2 hari langsung muncul tagline di Twitter, Miftah kafir. Alasannya apa? Masuk tempat ibadah agama orang lain. Trending Twitter 2 hari. Ceramah saya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dilihat sama orang-orang Amerika. Puncaknya adalah saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara tentang toleransi. Coba. Tapi di Indonesia saya dibilang Miftah kafir. Apakah saya sakit hati? Tidak. Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah. Syahadat lagi, selesai. Orang kafir 70 tahun baca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Tiap malam saya tahlilan dibilang kafir, kan goblok. Lagian kalau indikasi kekafiran itu anak-anak gara-gara masuk ke tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Indonesia ini banyak yang kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Ayo, mau dibilang kafir, bayar kok dikafir-kafir. Maka kemudian apa? Disinilah kemudian pentingnya beragama yang moderat. Moderat itu kan dari bahasa moderation. Kalau bahasa agamanya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, wasatiyah. Moderat itu tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Makanya kalau kemudian dalam Nahdlatul Ulama salah satunya adalah tawasud. Baik di dalam beragama dan bernegara. Jadi ada begini, Anda yang beragama Islam meyakini agamamu agama yang paling benar, inna dina indallahil Islam, hukumnya wajib. Tetapi kita tidak diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Gak usah intervensi. Makanya kalau saya santai Mas, Gus, pendeta teman saya telepon, kenapa pendeta? Gus Miftah kan punya kolam, bener pendeta? Bisa enggak saya mancing di kolamnya Gus Miftah? Oh, never mind. It does not matter. Kalau bahasa Arabnya mafi muskilah. Kalau bahasanya Pak Bupati, no what. Rapopo. Pendeta datang bawa pancing. Kalau Mas Ari mau mancing besok, lihat posisi tidur istri Mas. Caranya mancing. Kalau istri miring ke kanan, mancingnya pakai tangan kanan. Kalau istri tidurnya miring ke kiri, mancingnya pakai tangan kiri. Kalau istri tengkurap,
pakai 2 tangan. Kalau istri melumah, nggak usah berangkat mancing mas, udah dipancing sama istri di rumah mas, dipancing-pancing. Gue rung paham duk, rung paham. Maka saya sarankan anak-anak SMA Madiun gak usah pacaran lah. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Nah, makanya mbak-mbaknya itu gak usah diakali kalau codot-codot lanang gue. Saya selalu mengatakan perempuan itu makhluk yang sangat mulia. Saya selalu bilang, Pak Kepala Sekolah, cewek itu suci, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Ora paham. Sing paham guru-gurumu itu. Makanya kalau mbak-mbaknya ada cowok suka sama kamu, Dok, katakan sama cowokmu, kalau kamu senang dan mencintai aku, pilihannya cuma satu di antara 2, halalkan atau tinggalkan. Jangan pernah kamu taklukkan aku dengan I love you, tapi taklukkan hatiku dengan kobil tuh. Sing lanang yo ngono le, lah seneng karo wong wedok. Di hadapanmu aku malu melihat wajahmu, tapi di hadapan Tuhanku aku tidak malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Wah, gagah. Sekolah goblok pacaran, ditolak nangis, Apa? Santai aja le. Kamu ditolak malah nangis. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai. Calanang tak kandani. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Sekolah sing pintar, kowe good looking, good rekening, mesti entuk sing glowing. Kowe malah galau. Lah cintamu ditolak besok, kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Adik-adik, yang putri saya tanya, kamu pilih mana? Good looking apa good rekening? Good rekening, Pak. Cowok jangan bilang, oh berarti cewek matre. Oh nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere, tak kandani. Ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya Pak Bupati, saya kemarin nasihat pernikahan istrinya Deddy Corbuzier sama istrinya Sabrina. Sabrina tanya sama saya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Suami yang membuat kamu bersedih terus itu jahat, saya bilang. Maka kalau kamu dibuat sedih terus sama suamimu, dudukkan suamimu, bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Makanya ingat, kriteria suami jahat itu siapa, Mas? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai Pak Guru, masih awal. Mereka kita muliakan, nanti malam kita bantai. Nah, maka kemudian apa? Kalau dikatakan bangsa ini nggak bisa makmur, itu bukan karena sistemnya, bukan karena ideologinya. Justru kemudian saya bertanya, sumbangsihmu terhadap bangsa ini apa? Coba, saya membuat wawasan cakrawala adik-adik. Malaysia itu Mas Ari, 10 tahun yang lalu Pak Bupati itu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Hari ini Malaysia bangkrut, gak kuat bayar utang. Ekonomi mereka jauh di bawah kita. Jauh. Pusing mereka. Sampai semuanya diaku-aku sama Malaysia. Reok milik Malaysia. Yo matamu. Batik diaku milik Malaysia. Maka lama-lama namanya bukan Malaysia kok itu. Malaysia. Nah, semuanya dimaling. Coba. Presiden dunia yang diidolakan sama kelompok kanan itu siapa? Erdogan, presiden Turki. Hari ini Anda tahu, mata uang lira itu jauh di bawah rupiah. Makanya kenapa banyak orang Indonesia yang kunjungan ke Turki? Karena murah, Pak. Murah.
Mereka dulu mengatakan apa? Ini Erdogan calon khilafah pemimpin dunia. Nyatanya hari ini prestasinya jauh di bawahnya Pak Jokowi. Saya bukan Jokower, tapi saya wasatiyah. Artinya apa? Kalau pemerintah benar saya dukung, salah saya kritisi. Tentunya dengan cara yang baik. Pak Bupati benar kita dukung, ya salah kita kritisi. Jangankan imam negara, imam sholat saja boleh kok dikritisi. Tapi memang berat, jangankan jadi presiden, bupati, imam sholat loh mas. Baru mau ngimami barkomah, diintimidasi sama jamaah. Pak Imam, lah ngimami rasa suwe-suwe, ayo. Berat. Dan tugasnya imam itu apa? Begitu dia maju ke depan, dia tengok ke belakang, sawu sufufakum bis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Berat. Untuk meluruskan, merapikan 300 juta warga bangsa Indonesia. Pak Bupati warganya berapa Pak Bupati? 1 juta 150. Angel mas. Wong rapat ke jamaah sak masjid wae lho. Angel kok. Sawu sufufakum bis shalah. Begitu mau merapatkan soft. Kan macam-macam mas. Ono sing manut kayak saya begini. Ono sing kemaki ngidak sikile kancane. Ngene. Kowe iki yo ngopo cutang kuwi aku. Macam-macam. Coba. Orang sholat saja beragam kok. Dari takbir, sedekap, tahiyat, beda kabeh mas. Coba kalau Anda ke Madinah itu. Orang takbir aja macam-macam kok. Ini imam sholat loh berat. Sholli fardhu dzuri. Allahu akbar sunahnya. Tangan rapat bersajar dengan telinga dan pundak. Allahu akbar. Tapi kan mergo itu sunnah. Bentuknya macam-macam mas. Sholli fardhu dzuri. Ono sing guaya. Allah. Banyak ya. Ono meneh sing kaya cah pencak silat. Kaya kuda-kudane cah PSHT. Begitu arep salat usolli fardhu dzuri. Allah, ngopo kuwi aku. Ono lho, Bro. Ada. Ono meneh sing kaya nyegat bis kota kae. Sholli au. Iki ngopo ta iki aku? Ini baru ngerapekke wong sak masjid lho Pak Bupati. Wong sedekap itu, Mas Ari, sedekap dalam salat hukumnya apa? Sunnah. Jadi nggak begini juga nggak. Mergo sunnah. Sunnahnya kan di atas perut, di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Seimbang. Tapi coba Anda lihat prakteknya di lapangan. Ibu-ibu guru SMN 1 Medun bulan poso wetenge luwe. Allah. Mereng. Wetenge luwe. Ana meneh subuh-subuh kademan Pak Bupati. Allahu Akbar. Wadem. Ana meneh. Dhuwur banget. Allahu Akbar. Ini jelas enggak dapat bantuan BLT. Sakit. Ana meneh. Allahu Akbar. Jelas. Flu burung. Kalau dalam hadis itu kan yang nggak boleh cuma satu. Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang, malang kerik. Allahu Akbar. Lah iki ra entuk itu. Enggak boleh. Apa meneh wong tahiyat? Wis beda meneh. Tahiyate wong Indonesia iki ono papat. Orang Indonesia sak dunia karena imam 4 itu beda-beda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Syafi'i. Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah. La berdiri, Allah turun. Sekali tok. La illallah. La nafi Allah isbat. Sudah enggak berdiri lagi. Jangan ngomong impoten. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya gerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah towing. Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya goyang enggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum. Gus Miftah yang mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung. Anda mau pakai Hanafi begini-begini boleh. Mau pakai Maliki begini boleh. Hambali mau pakai Maliki wer boleh. Jadi begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya enggak boleh, begini. Lah ini enggak boleh. Kita tahiyat apa ini? Maka
imamnya yang salah, tapi makmumnya yang susah diatur. Kita coba lihat, Malaysia bangkrut, kemarin mana terakhir itu? Myanmar bangkrut. Posisi ekonomi, posisi rupiah hari ini di Asia itu nomor 3 loh mas. Nomor 3. Yang pertama adalah Cina ke mata uang. Yang pertama itu adalah dolar Hong Kong. Kemudian yang kedua dolar Singapura. Di bawahnya rupiah. Dulu mana bisa rupiah tembus 10 besar? Gak bisa. Sekarang mohon maaf, kita berjaya. Penanganan COVID. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena kebencian yang berlebih kepada pemimpin itu memicu pintu radikalisme. Karena kalau seseorang sudah benci dengan pemimpinnya, otomatis gak suka dengan produk yang dibuat oleh pemimpin, termasuk produk hukumnya. Kayak hari ini, sebenci-bencinya masyarakat dengan polisi, tetap butuh polisi. Coba kita bayangkan, sebulan Madiun tanpa polisi. Alah oke wong meteng tak ada nih. Tetap penting Pak polisi, santai wae bro. Mila santai wae Pak Kapolsek, senajan to pangkatmu cuman AKP. Tapi selamat daripada jenderal bintang 2 ning penjara. Ayo. Selamat Pak polisi itu loh. Karena wani karo aku Mas pangkatnya AKP, aku AKBP. Beliau ajun komisaris polisi. Saya AKBP, aku kiainya Bapak polisi. Menang aku dan kebencian yang berlebih kepada pemimpin itu merupakan pintu masuknya radikalisme. Padahal kalau kita lihat, coba kita lihat bangsa ini, muncul COVID, apa yang dilakukan pemerintah? Kita nggak bisa bekerja, nggak punya penghasilan, kasih BLT, bantuan langsung telas. Kasih. Oh tunai kok telas. Coba, yang paling pusing siapa? Bupati ini, camate lurah. Karena dianggap tidak adil secara merata membagi BLT, itu kendala lurah di bawah. Minta vaksin, muncul vaksin mas, dicereweti meneh karo wong ekstrem kanan. Itu kehalalannya tidak terjamin, betul Pak Bupati ya. Minta sertifikasi halal, pemerintah bekerjasama dengan MUI, ternyata kemudian muncul sertifikasi halal. Begitu sertifikasi halal muncul, protes meneh. Minta presiden sontek pertama kali, Pak Jokowi dengan gagahnya, oke, saya vaksin pertama kali, Sinovac waktu itu. Presiden mau, apa orang bilang? Buat di live siarkan TV secara langsung, siarkan TV. Selesai acara, paling diedit. Iki cangkem model apa lho ya? Kabeh kok salah. Tapi lucunya apa? Protes terus begitu dum-duman BLT antri dhisik dhewe. Lucune wong Madiun apa Mas? BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Duwe mobil ngaku miskin. Besok lagi muncul BLT untuk UMKM. Semua orang Madiun ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama Bupati, besok lagi buat BLT yang ketiga Pak, untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah wong Madiun ngaku edan gitu? Ini menurut saya berlebihan. Kondisi hari ini yang sudah mulai boleh membuka masker, saya bisa pengajian dengan puluhan ribu orang. Ini karena kerjasama yang baik antara TNI Polri dengan pemerintah, didukung dengan kesadaran masyarakat. Maka kemudian apa? Seharusnya di dalam beragama dan berbangsa kita moderat mas. Artinya apa? Contoh begini. Dulu Pak Jokowi itu pernah membuat kebijakan legalitas miras. Saya orang yang pertama kali protes. Saya nggak setuju kalau miras dilegalkan. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i mutlak. Belum dihalalkan saja, aku wis kualahan ngurusi wong mabuk. Di mana-mana sekarang pemabuk, kalau lagi mabuk mencari Gus Miftah. Saya kemarin mas udah lama nggak main ke Jogja ke alun-alun. Ono wong mabuk, Gus Miftah, cangkeme breng, ciu. Ngerangkul saya meluk ambune ya Allah nogo kabeh. Ketoke dia ada punya perkumpulan namanya Pangunci, Paguyuban Ngunjuk Ciu. Anak-anak klub malam itu Pak Bupati dulu sebelum ngaji sama saya mereka begini. Sekarang mereka begini semua mas. Jangan bilang subhanallah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang pakai galon. Ya sholat gitu. Masa pakai galon. Maka apa? Saya nggak setuju. Saya protes langsung, saya posting. Saya nggak setuju kalau miras dilegalkan. Karena keharaman khamr mutlak dan dampaknya luar biasa. Bagi saya Pak Presiden, mohon maaf, satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu.
Atos mas, ra percaya keletakan cangkemmu atos itu. Hari kedua Pak praktik telepon saya, Gus izin. Apa Pak Menteri? Besok siang SK Miras dicabut. Artinya apa? Presiden juga mendengarkan aspirasi rakyatnya. Lah jeleknya orang Indonesia itu hari ini begini. Kalau Anda sudah benci, sebaik apa pemimpinmu, kamu tetap benci. Sebaik apa prestasinya tidak pernah kamu lihat. Tapi sebaliknya, kalau sudah cinta, ada yang buruk juga nggak pernah dilihat. Ini pola paham yang salah semua bagi saya. Maka kita diingatkan dalam mafrudat itu, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah ridho, kalau sudah cinta, aib seperti apa tidak akan pernah nampak adanya. Wa ainu sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun juga akan sama saja adanya. Kita harus moderat. Pak Bupati salah, ayo dikandani, bro, gue salah orang ini carane. Dia benar, ya kita dukung. Coba kita lihat kemarin adik-adik di medsos, demo di Gorontalo. Mahasiswa mengatakan apa sama presiden? Dasar presiden Indonesia tit gitu. Nyebut jenis kelamin. Yang terjadi apa? Ditangkap polisi nangis. Makanya ingat, fakir qobla anta zima, berpikirlah sebelum kamu berbuat. Maka di Indonesia itu ada dua laju inflasi hari ini. Laju mencaci, laju inflasi. Inflasi memaki sama minta maaf. Kalau lagi demo, dasar presiden goblok, plonga-plongo, tangkap polisi, maaf. Maka kita ingatkan dengan satu peristiwa ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid, ini mohon maaf ya Ibu Guru ya, saya nggak banyak guyon karena ini sifatnya orasi kebangsaan. Kalau pengen guyon pengajian sama saya di luar, sak modarmu guyu ya. Tapi kalau kayak gini saya agak serius Pak Bupati, karena ini harus ilmiah bagian data. Coba kita lihat Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia pernah dimaki-maki sama ulama keras Pak, dengan mengatakan apa? Hei Harun Ar-Rasyid, ini nasihun lak, saya akan memberikan nasihat kepada anda. Famusaddidun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an, tolong anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala man huwa khairum minka, pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan anda, lebih baik dibandingkan anda, lebih soleh, lebih alim dibandingkan anda. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih hina dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Allah perintahkan kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Apa bahasanya? Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Pertanyaan saya begini, apa Pak Jokowi ini luwih hina dibandingkan Fir'aun? Kok kita mencaci presiden seperti itu? Fir'aun itu ngaku Gusti Allah mas. Sampai Fir'aun itu diujo karo Gusti Allah, selilitan itu dalam hidupnya cuma sekali tok. Karena Fir'aun itu pernah selilitan, dia marah-marah, misuh-misuh, dia bilang gancok selilitan kata Fir'aun. Akhirnya apa? Allah ngutus malaikat dandani cangkeme Fir'aun. Lah malaikat takon, Gusti, nopo kula kedah dandani cangkeme Fir'aun? Dijawab karo Gusti Allah, malaikat cangkeme Fir'aun kan dandanana sing rapi, untune sing apik. Lah nopo? Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sliliten. Fir'aun iki apa coba? Dia diujo sama Allah, ngaku Tuhan. Tapi Musa tidak boleh ngomong kasar sama Fir'aun. Pertanyaan saya nak, apakah presiden kita Pak Jokowi lebih jelek dibandingkan Fir'aun? Kenapa kita ngomong kasar sama Pak Presiden? Suka tidak suka, presiden dipilih oleh 90 juta anak bangsa. Kalau anda nggak suka, ya besok pemilu nyalono dewe, sing milih raimu sopo. Ya mending aku presiden para pendosa. Rakyatnya sopo? Pak Bupati, kepala sekolah, kan duwe dosa kabeh. Saya dulu itu Pak Bupati dipanggil presiden para pendosa gara-gara saya kajian di Doli bersama para begenggek. Itu bacanya harus pakai ikhfa, begenggek. Kalau di Jogja namanya lonte. Kamu tahu mas, begenggek itu pekerjaannya apa? Bukan melacurkan diri, salah. Begenggek itu pekerjaannya dodol kroto.
Apa wih kroto? Pakan manuk. Manuk sapa? Manukmu. Makanya nanti ibu-ibu guru pulang ketemu suaminya nanti malam, katakan sama suami, Mas, krotone sampun siap. Pak Kapolsek yang ngono Pak, mulai ketemu bojone kroto. Sing mesake aku Mas, sudah 10 hari nggak pulang. Kan krotone nganggur. Mesake. Saya itu kalau pergi Pak Bupati, 10 hari, 15 hari baru pulang. 2 minggu baru pulang. Maka hidup saya itu semuanya cukup, yang kurang cuma satu Mas. Kroto. Saya dulu dapat julukan presiden para pendosa gara-gara di Doli itu. Saya datang, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ono preman gede Mas, wetenge. Saya buka kaosnya, tato Pak, apa? Beduk. Ya Allah. Preman wetenge ditato beduk. Kuwi apa le? Tato beduk. Tutuke ndi? Ngisore. Golek endi ra ketemu. Malah kemarin saya dapat kiriman dari Kalimantan, ada mbak-mbak LC pemandu karaoke. Sini ditulisnya apa Mas tatonya? Gus Miftah. Ya Allah. Kula berarti jenengku mendino ndelok susu to ya Allah. Jangan. Kemarin video call, kenapa itu kamu kasih tato seperti itu? Saya ngefans sama Gus Miftah, tapi yurane kono, mbok ngisor titik aku yang ngono. Sangel. Kok geting aku. Begitu digawe ning TikTok, kayaknya ada di TikTok itu. Tato Gus Miftah. Langsung dikei sound back sound. Ame diketubah anjir ya. Ame diketubah. Jadi pola pikir ini yang kemudian pengen saya luruskan. Bahwa sampai hari ini belum ada satu negara pun di dunia yang berhasil dengan sistem khilafahnya. Ada lagi ustadz yang mengatakan begini, haram bayar pajak. Itu gak ada tuntunannya dalam Islam. Ditanya lagi, ada nggak ustadz negara yang tidak bayar pajak? Ada, Arab Saudi. Goblok. Sekarang Arab Saudi pajaknya Pak lebih mahal. Jadi kalau Anda umroh atau haji masuk restoran langsung dipajaki 20% Pak. Mereka lebih mahal dibandingkan kita. Ada lagi ustadz yang mengatakan sama saya, nasionalisme tidak ada dasarnya. Itu bertentangan dengan agama. Dari mana? Bukankah banyak hadis yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad mencintai bangsa dan negaranya? Lucunya apa? Dia mengatakan nasionalisme mencintai negara tidak ada dalilnya. Tapi begitu Palestina dibom sama Israel, dia demo pertama kali. Kita bela Palestina. Cok, rungokno tak bilang. Mencintai bangsamu kamu menanyakan dalil. Membela Palestina kamu gak pakai dalil. Begini waras apa ora? Bukan kok saya tidak simpati dengan Palestina, saya simpati, saya juga bantu. Tapi saya bilang, secinta-cintanya saya dengan Palestina tidak melebihi cinta saya kepada negara kesatuan Republik Indo. Bangga nak jadi orang Indonesia. Kita itu gak percaya diri kok Pak Bupati. Tukule ning Medion, tukule ning Lames, jenenge luar negeri kok. Apa? Lames, Gus. Apa? Ngelames, aku ngomong apa? Cangkem-cangkemmu dhewe ngopo toh? Suket tukule ning nglames. Namanya bukan suket nglames, rumput Jepang. Kenapa? Karena kita nggak pernah bangga dengan diri kita sendiri. Jambu tukule ning SMN 1 nglames. Jenenge jambu Bangkok. Masak ning dapur uyah Indonesia, garam Inggris. Kita nggak pernah bangga, Pak. Sehingga kemudian apa? Kepercayaan diri kita kepada bangsa ini nggak ada gitu loh. Coba kalau nongkrong, senengnya ning apa? Yo ning sing bangsa-bangsa branded, Starbucks. Ayo. Coba ayam Medion, ayam goreng Medion umpamanya brand-brand lokal. Enggak kalah dengan KFC, Koplak Fried Chicken, enggak kalah kita. Tapi kita lebih bangga Pak Bupati kalau makan, nongkrongnya di mana? KFC, Kementos Fried Chicken. Padahal ayam-ayam lokal seperti Rocket Chicken enggak kalah menarik.
Ini terjadi kenapa? Karena kita kurang mencintai bangsa ini. Saya kasih contoh bagaimana Nabi Muhammad mencintai bangsanya. Nabi Muhammad dalam kesehariannya menggunakan jubah. Kenapa? Karena jubah itu merupakan budaya bangsa Arab yang sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena Nabi Muhammad mencintai Arab, dia menggunakan jubah. Pertanyaan saya Pak Kepala Sekolah, apakah Anda orang Madiun harus menggunakan jubah kayak Nabi? Ora Pak. Kayak Pak Kepala Sekolah nganggo jubah, ora pantas. Makanya boleh pakai celana, pakai baju hem, pakai celana jin, setan, demit, iblis, gak ada masalah. Atau pakai yang seperti saya pakai, Bu Guru mohon maaf, yang saya pakai ini namanya apa? Rok matamu ngawur, kayak ini rok itu. Dek, namanya apa ini? Malah kulot itu. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka, ora apa-apa. Lah kayaknya Bu Guru, ora apa-apa Bu. Saya Pak Bupati menggunakan kayak gini sejak tahun 2000. Saya pakai belangkon sejak tahun 2006 gara-gara Bantul gempa bumi. Karena waktu itu antara budaya dan agama dipertentangkan, seolah-olah tidak bisa selaras. Padahal hadirnya agama itu bisa menjadi mudah ketika menggunakan fasilitas budaya. Maka saya pakai belangkon. Maka sekarang kan kalau mana-mana saya nggak pakai belangkon, ditanya Gus belangkonnya kemana? Maka kemarin Muktamar NU di Lampung, sebulan saya jual belangkon 2 kali. Yang pertama gerakan santri asuh Jawa Timur, saya lelang belangkon 1, terjual 200 juta. Saya sumbangkan untuk anak-anak santri. Muktamar NU di Lampung, karena belangkon identik dengan Gus Miftah, saya jual belangkon, saya sumbangkan ke Muktamar. Bapak Ibu Guru tahu belangkon saya laku berapa? 900 juta. Tak sumbang ke, belangkon 900 juta. Loh, belangkone wae 900 juta nduk piye sarunge? Apa meneh isine? Makanya Pak Bupati, saya kemarin dapat penghargaan 3 dari Leprit, Mas Tomli Wafa tahu ini. Yang pertama, lelang belangkon termahal di dunia. Mungkin satu-satunya belangkon yang laku 900 juta. Padahal saya buat harganya cuma 90.000 tuh rambutnya kecut. 900 juta. Kemudian yang kedua saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun. Konsisten istiqomah itu berat Mas. Istiqomah itu berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan harus bersabar. Sabar itu rano watese. Soalnya sing di Wates mung Kabupaten Kediri. Kecamatan Wates. Kemudian yang ketiga saya dapat penghargaan apa Pak Bupati? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk yang bokong truknya dilukis gambar saya. Lebih banyak daripada Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Nikita Mirzani. Opemane Lucinta Luna. Banyak saya. Yang paling menyedihkan satu, Pak Kepala Sekolah, apa? Mobil tangki sedot WC. Itu gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya gak asik, silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Saya itu dijuluki Pak Bupati Master of Quote. Karena begitu banyak quote-quote yang saya produk. Karena saya meyakini dakwah hari ini kepada anak-anak muda itu gampang menggunakan quote. Kayak saya menerangkan tentang pernikahan. Allah berfirman dalam Al-Quran Ar-Rum 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau anak SMN satu ngelames Madiun gak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Makanya saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Modar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia kepala sekolah. Oh enggak. Kepala sekolah terus Gus terus. Saya yakin kok Pak Kepala Sekolah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Kepala Sekolah jangan dikubur sebelum mati ya. Orang baik. Mungkin itu sebagai pemantik adik-adik. Satu, bahwa sistem khilafah tidak bisa menggantikan ideologi Pancasila dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, radikalisme dipicu oleh kebencian yang besar kepada pemimpin. Kemudian yang ketiga, kurang bangganya kita dan kurang percaya dirinya kita terhadap bangsa Indonesia. Untuk itu Mas Ari,
Kita masuk ke sesi dialog, silakan Anda bertanya saya menjawab atau saya bertanya Anda menjawab. Per pertanyaan saya kasih uang 300.000 sama kaos satu. Mbaknya, Kak satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alia Sofiryadi dari 11 MIPA 5. Agia Sofia. Alia Oh Alia. Alia. Cita-citamu pengen jadi apa Mbak Alia? Jadi dokter. Dokter. Oh. Kenapa pengen jadi dokter? Duitnya oke kan? Iya. Oh iya. Menurut kamu dokter itu pintar apa goblok? Goblok. Menurut kamu dokter itu pintar apa goblok? Goblok. Kenapa kok pengen jadi dokter kalau goblok? Karena dia kalau setiap ada pasien ditanyain. Oh ditanya pintar. Hanya satu dokter yang paling pintar. Siapa? Dokter hewan. Pintar. Ono sapi teko, ora perlu takoni suntik bokonge nyok. Ora ono sapi takoni sapi kuwi lara PMK cangkemmu ora. Tapi gara-gara itu Pak Bupati, dokter UGM marah sama saya. Sing goblok ki wong Islam, Gus. Lah napa? Pak dokter. Wong Islam ki lucu, sing ngentut silite kok wudu sing diraupi raine. Tak jawab, apa jawabannya Gus? Iya Pak, kenapa orang Islam yang ngentut bokongnya, wudu yang dicuci mukanya, sama dengan dokter ngopo sing loro matane kok sing disuntik bokonge, mbok matane kuwi disuntik. Nomor loro apa? Karena rasa malu itu tempatnya di muka. Minilah si Aditya ki ngentut tut, mesti gini Mas, isin aku orang mungkin tut, isin aku orang. Pertanyaannya Mbak Alia. Oke. Sebenarnya ini juga sedikit curhat ya, Gus. Oh, curhat Mama. Curhat ya, Gus. Jadi dulu waktu kecil itu saya tuh pernah lihat di sosial media ada video kiai, nggak tahu kiai Waktu lah, kecil kamu sudah lihat sosial media. Sekarang umur kamu berapa? 17. 17 dulu waktu kecil kamu umur berapa? 15. Oh, anak 2 tahun. Asem, tapi kan waktu kecil masih 5 tahun yang umur 5 tahun. Ya Mas Tom Leo, karena aku bingung kok. Waktu kecil. Mbok yo ngomong 2 tahun yang lalu. Kowe iki kecil kok iso metengi kok piye? Kepanjangan Apa? Gus Oh, kalau waktu. Apa yang kamu Jadi lihat? ya tentang ceramah gitu kan. Soal apa? Saya lupa waktu itu. Pokoknya yang saya masih ingat sekarang itu kiai itu bercanda. Bercandanya apa? Bercanda dengan membawa nama agama lain. Contohnya? Contohnya Ingat gini. gak? Iya. Ngapain orang Hindu itu menyembah gajah? Gajah tuh ngapain disembah? Hewan tuh ngapain disembah? Intinya gitu. Saya aja yang notabene-nya Muslim merasa sakit hati. Masuk Apalagi. kita cangkeme kiai ngono ya? Iya. Kemudian Kamu tahu bedanya Pak Kepala Sekolah dengan gajah? nggak tahu. Oh, kalau saya tahu. Gajah itu kepalanya ada belalainya. Ya. Pak Kepala Sekolah belalainya ada kepalanya. Ya. Oh, kamu belum paham. Kalau si Ferdi paham. Fer, kamu udah sunat? Ampun, kalau belum sunat tak sarankan kamu sunatnya di Jepara saja. Wapi Fer bentuknya ukir-ukiran. Nah, pertanyaan kamu apa Mbak Alia? Jadi ini pertanyaannya, apakah ini ya, Gus juga pasti kalau lagi mimpin pengajian apa ceramah itu pasti juga bercanda kan? Bercanda. Pasti kan tujuannya untuk mencairkan suasana. Tapi bercandanya yang bagus dong, jangan yang Iya. jelek. Kalau kayak tadi itu saya orang Islam mengatakan kenapa orang Hindu menyembah gajah? Itu bagi saya bercandanya jelek gitu. Nah, Kayak nggak ada yang lain saja. ya makanya itu yang saya pertanyakan. Apakah itu sesuai? Apakah itu diwajarkan? Coba kita baca dalam Al-Qur'an jawabannya. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah. Menghina orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena mereka berpotensi menghina sesembahanmu. Maka kalau dulu Nabi mengatakan apa Alia? Jangan pernah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Sahabat tanya, emangnya ada Nabi? Anak kok menghina bapaknya sendiri? Oh ada, siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Jadi kalau Alia pengen agamamu tidak dihina, ya kamu jangan menghina agamanya orang lain. Kalau kamu Tuhanmu tidak mau dihina, jangan menghina sesembahan orang lain. Contoh kamu ngomongin salib,
ngomongin kenapa orang Konghucu itu nyembahnya kok begini-begini. Gak usah, itu urusan mereka. Maka kalau kamu pengen menjaga agamamu gampang, dengan tidak memperolok-olok agama orang lain. Kalau saya justru dapat guyonan banyak agama itu dari kawan-kawan saya yang beragama lain. Gus, saya punya guyon seperti ini. Jadi asik. Lah, Dok, kenapa sekarang orang beragama di Indonesia itu kurang asik? Karena nggak dekat. Makanya yang bisa kita lakukan Alia, nggak usah masuk ke kamarnya orang lain, tapi mari kita buat ruang tamu bersama. Ngumpul di ruang tamu. Ono Kristen, ono Katolik, Hindu, Buddha. Maka saya bilang Indonesia akan baik-baik saja manakala bismillah, alhamdulillah iso ngopi bareng dengan puji Tuhan. Indonesia akan baik-baik saja bila bismillah dan alhamdulillah ketemu ngopi bareng dengan mereka yang mengatakan puji Tuhan. Asik. Di mana? Di ruang tamu. Kalau orang mengatakan itu kenapa orang Hindu nyembah gajah, berarti dia masuk kamarnya orang lain apa enggak? Masuk kamarnya orang lain, itu yang tidak boleh dilakukan. Ayo mau lanang, saya lanang, itu lanang, seling-seling. Sing lemu, ini lho kok nginceng bokongnya mbak wae to. Rada-rada le, ben kita kira ini iki. Ya ora apa-apa wis ireng wis ora apa-apa. Gayane wong ireng mesti panas iki lho, halah. Yuk, khusus kamu berdirilah. Ayo, aku pengen. Ayo. Ya Allah, bobotmu piro iki? Alah, dititake. Setunggal matamu, setunggal bukan setunggal. Setunggal kental. Harus. Tapi ada teori Mas Pramoditya, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet. Nah. Makanya bisa pengajiannya di planet aja ya, planet Mars sana. Ayo, kamu kelas berapa? Kelas 11. Ya kalau mikir sing tidak mau malah ngene iki lho. Kelas 11, Gus. Ngene lho. Ngeten. Ah, aku malah ngene kaya banci. Nggih. Cita-citamu. Cita-cita kula pengen dados pengusaha, Gus. Kayak Mas Tomli Bapak ya. Kayak pengusaha sukses ya. Pengusaha apa sih? Pengusaha biting. Mboten. Minyak. Minyak. Saran sekali. Sering nonton Ruhut Sitompul, Raja Minyak dari Medan. Insya Allah, kamu saya doakan jadi pengusaha minyak. Minyak jelantah ya. Apa pertanyaannya Mas? Ngeten. Dek wau kan bicara tentang radikal, Gus. Kenapa kok yang radikal niku kebanyakan berasal dari mayoritas, Gus? Dari Islam ngoten. Mboten kok dari ngapunten nggih, dari Kristen, Buddha napa Konghucu ngoten. Kenapa gitu? Kenapa? Karena kamu tinggalnya di Indonesia. Oh. Yang mayoritas orang Indonesia beragama Islam. Coba kalau kamu tinggal di Thailand, coba kalau kamu tinggal di Amerika, coba kalau kamu tinggal di Vietnam. Vietcong lah itu mesti. Kenapa? Ya gue lah ning Thailand mesti lagunya bukan Satru, tapi lagu Thailand kayak wi. Ya. Kenapa di Indonesia dicitrakan radikalisme itu dari mayoritas? Ya karena mayoritas menguasai, merasa paling banyak, sehingga kemudian apa? Seolah-olah yang kecil ditendang. Karena kamu tinggalnya di Indonesia. Jadi radikalisme tidak identik dengan Islam, Islam tidak radikal. Karena wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya surat 21. Islam itu rahmat. Lah kalau kemudian ada perilaku radikalisme, itu bukan Islamnya, tapi oknum orang Islamnya. Makanya dari dulu saya itu menolak FPI, Front Pembela Islam. Kenapa? Karena bagi saya Islam gak perlu dibela. Kenapa? Karena Islam ini sempurna. Kalau Anda membela Islam, berarti Anda seolah-olah lebih sempurna dibandingkan Islam. Yang perlu dibela bukan Islam, tapi Muslim. Maka harusnya Front Pembela Muslim. Contoh di Rohingya, orang Muslim dianiaya, dibakar. Kita datang dong dibela. Itu benar. Kalau Anda membela Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna, Bro. Jadi kalau kamu mengatakan kenapa radikalisme itu dari Islam, katakanlah itu karena Indonesia mayoritas beragama Islam. Kalau kamu di Amerika ya beda meneh le. Yang radikal tidak lagi Muslim. Karena yang mayoritas beda. Kira-kira begitu. Ayah, terima kasih Mas Radi. Bagus pertanyaannya. Pertanyaannya gemuk segemuk bokongnya. Silakan Mbak, terakhir.
Yang lain siap-siap, 4 orang lagi, 2 cowok, 2 cewek. Siap-siap. Colong panitia dikondisikan. Di situ dulu. Ayo. Namo Buddhaya, Gus. Namo Selamat Buddhaya. siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jasinda Rusin Aloksia. Jasinda. Rusin. Nanti deh, Mbak nanti dulu. Sabar ya. Jasinda. Rusin. Frozen. Oh, Rusin. Iki lah Aditya Rabi karo Jasin ki apik. Sing lanang cool, sing wedok hot. Anake dispenser. Jasinda, Rosen, Aloksia. Aloksia. Agama kamu apa, Dok? Buddha. Oh, Buddha. Iya. Namo Buddhaya. Namo Salam Buddhaya. kebajikan. Saya dari kelas 12 IPA 1. Oh, 12 IPA 1. Iya. Cita-citamu pengen jadi apa, Mbak Jasinda? Cocoknya jadi apa, Gus? Iya. Jadi pendampingku. Iya. Lah mancing-mancing loh senengan. Cocoknya jadi apa, Gus? Lah cilokot aku. Kamu pengen jadi apa? Jadi businesswoman. Oh, businesswoman. Iya. Apa tadi? Aloksia. Aloksia itu nama apa? Artinya apa? Artinya dari mama itu bunga mawar. Oh, bunga mawar. Iya. Kamu tahu siapa yang ngetik? Aditya. Iya. Cie berharap berupamu Didit. Adit harus paham. Kamu tahu nggak? Kenapa semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari? 1.000 cewek menari, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, semuanya ada gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma Rp1.000. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Iya. Betul. Makanya kamu harus paham. Cewek paling tidak suka dengan 3 tipe cowok. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Apa pertanyaan kamu, Jasinda? Jadi begini, bagaimana sih caranya biar bisa jadi pemimpin yang baik? Apalagi saya berada di lingkungan yang mayoritas beragama Muslim. Kamu jadi ketua kelas? Ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Luar biasa. Keren. Kemudian bagaimana caranya agar anggota-anggota atau rekan-rekan saya tidak merasa canggung dengan saya yang notabene non-muslim. Iya. Terima kasih Mbak Jasinda. Ini keren. Ada orang berapa Buddha di sini, Pak Kepala Sekolah? 1. Terus agama lain apa lagi? Hindu ada berapa? Ada 1. Kristen? Ada 11. Katolik? Katolik apa Kristen? Luar biasa. Dan yang perlu saya ingatkan kepada Pak Kepala Sekolah barangkali, amanat undang-undang pendidikan itu siswa didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Betul? Nah, kamu di sini dapat pendidikan Buddha nggak? Dapat. Alhamdulillah. Kepala sekolah luar biasa. Saya doakan Pak Kepala Sekolah masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat habis sholat duhur. Amin. Kepala sekolah yang batin. Gus Miftah diancuk. I love you full Pak Kepala Sekolah. Jadi begini, Dok. Kita hari ini hadir di satu zaman era society 5.0. Ini kita kalau ngomong leadership anak muda ya. Saya mau ngomong kajian milenial. Kan kita seumuran. Sok muda. Jadi ada porsi yang harus dimiliki oleh seorang leadership atau bahkan mungkin semua anak-anak lah. Supaya kemudian kita bisa beradaptasi dan bahkan mungkin tidak terlindas dengan zaman yang bergerak begitu cepat. Dulu orang jualan koran loh, laku. Sekarang koran sudah nggak laku. Kenapa? Karena kalah dengan detik.com. Kenapa detik.com laku? Karena detik.com itu mampu mengupdate situasi dan kondisi berita setiap saat. Bukan lagi pergantian hari apalagi bulan, minggu, per menit. Update-nya itu detik by detik, update. Makanya kenapa namanya detik.com. Yang tidak mau berubah, hancur. Dulu bulan Idul Fitri, puasa Idul Fitri, orang ramai ke kantor pos, kirim apa, Nduk? Surat kartu lebaran. Sekarang kantor pos gak laku. Kalah dengan WA dan telepon video call selesai.
Dulu kalau belanja ke mall, sekarang cukup dari rumah online. Makanya Pak Bupati mohon maaf, kalau ibu istri Anda tidak pernah ke mall jangan bangga. Bener gak pernah ke mall, tapi bendino tiki teko terus JNE. Opone ibu-ibu sing jilbabe abang. Wah. Subhanallah. Sing jilbabe ireng insyaallah luweh nemen. Makanya ada 4 hal yang kamu kuasai. Apalagi kamu seorang pemimpin. 4C, C yang pertama, creativity. Kreativitas. Quote Gus Miftah apa? Kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kreatif. Banyak kreativitas yang menggambarkan kamu seorang pemimpin yang mampu. Kamu kelola itu. Hingga kemudian apa? Orang tidak lagi melihat agamamu. Yang dilihat apa? Kreativitas dan inovasimu. Yang kedua, critical thinking. Mempunyai pemikiran yang kritis. Kita lihat keadaannya. Oh, apa ini yang perlu saya lakukan? Critical thinking. Hari ini banyak siswa itu terjebak dengan kemapanan. Sing penting aku sekolah, bijiku api, aku ora urusan karo wong liya. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan tempat. Saya itu bisa seperti ini Mas, bukan karena bangku kuliah saya. Saya kuliah nggak pernah masuk loh. Sampai ijazah saya nggak saya ambil loh. Aku isin kuliah 4 tahun gelare SAG. Sarjana agak gimana gitu, kan aku malu. Ternyata apa? Yang menjadikan saya seperti ini karena critical thinking. Pikiran yang kritis. Saya dulu bilang begini, kenapa setiap ada lokalisasi dianggap masalah tanpa memberikan solusi? Itu kalau nggak kritis loh, nggak akan ketemu jawaban itu. Nggak akan pernah berpikir seperti itu. Maka saya bilang, apa bedanya orang optimis sama pesimis, Mbak Jasinda? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Jadi orang yang optimis. Critical thinking. Kemudian apa? Banyak orang kreatif. Banyak orang critical thinking. Tapi dia nggak punya jaringan. Maka yang C ketika adalah collaboration. Afdalul amali bil jamaah. Kamu contoh Pak Jokowi. Ketika membuat ibu kota negara di Kalimantan. Semua orang menghujat. Gara-gara apa? Pak Jokowi minta kepada semua gubernur untuk membawa tanah dan air dibawa ke Kalimantan. Tuduhan apa ke Jokowi? Presiden percaya dukun, kelenek. Masa bikin ibu kota negara pakai tanah dan air? Mereka lupa apa tujuan Pak Jokowi. Yang pertama, semangat persatuan. Yang kedua, supaya semua daerah memiliki sense of belonging terhadap ibu kota negara baru. Kenapa? Karena tanah dan airnya dilibatkan di satu tempat yang sama. Sehingga orang Jawa Timur bangga, Bu Khofifah membawa air dari Mojopahit, dari Mojokerto, Trowulan. Sehingga apa? Memiliki perasaan yang sama terhadap ibu kota. Makanya ketika ada orang mengatakan itu presiden kurang gawean, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin setan demit iblis? Orang Kalimantan merasa terganggu. Kenapa? Karena tidak dihormati kearifan lokalnya. Kalau saya ditanya, Gus, apa pendapat Gus Miftah ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, enggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Codot dilawan. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Coba kamu jawab. Karena kenangannya. Oh salah. Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang diajarkan hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Iya. Yeah. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Ya, ngono loh. Collaboration. Ya. Makanya kalau di BUMN kayak di BRI di bawah Mas Erick Thohir itu ada bahasa sinergi BUMN. Salah satunya apa? Kolaborasi. Cari jaringan dong. Cari jaringan. Kamu di sini jaringannya kemana-mana. Collaboration. Kemudian yang keempat adalah banyak orang kreatif, banyak orang critical thinking kolaborasi, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tidak didukung dengan C yang keempat, communication. Makanya kemudian apa? Public speakingnya harus dilatih, sehingga kalau kamu ngomong orang tertarik. Saya ketemu Romi Rafael, seorang hipnotis. Dia bilang apa? Gus Miftah itu nggak usah latihan hipnotis sudah bisa menghipnotis orang. Dengan apa? Dengan kata-katanya, dengan kalimatnya. Maka harus communication. Kreatif, critical thinking, collaboration, communication. Kalau kamu lakukan itu, orang tidak lagi melihat agamamu, oh pemimpinku apik.
Kira-kira begitu. Tepuk tangan untuk mereka berempat. Luar biasa ini pertanyaannya. Yang paling kecil. Iya. Kamu sudah SMA kamu? Kamu SMA apa TK kamu? Coba kamu berdiri. Berdiri dong, biar kelihatan. Cowilike. Katanya bojone Adit pas iki mau. Ayo gajah numpak semut, semut numpak gajah. Mbak siapa namanya sayang? Puri Saskia Devi. Ini ngomong apa kamu Siapa? Puri. Murin. Puri. Oh Puri. Mbak Puri kelas berapa Mbak Puri? 10G. 10G. Besok pengen jadi apa Mbak Puri? Guru. Guru TK ya? Po ame melalang kubu-kubu. Pertanyaan Mbak Puri. Bagus. Oh belum. Apa Pur? Apa hukumnya bersalaman dengan yang bukan mahram menurut Gus Miftah? Oh ya Sapi. Apa hukumnya bersalaman yang bukan mahram menurut Gus Miftah? Jadi saya dulu ada video beredar gara-gara apa? Saya ngaji di klub malam di Jogja, Mbak Elsie itu salaman sama saya, sungkem sama saya, Mbak pemandu karaoke. Saya dibully habis-habisan. Mbok tanya kenapa saya salaman. Dulu mbak-mbak itu Pak nggak mau ngaji. Gara-gara apa? Karena menganggap Gus Miftah sok suci, gara-gara nggak mau disalami. Nggak usah ngaji, ngapain kiainya sok suci, salaman sama kamu yang dianggap banyak dosa, nggak mau. Maka sejak itu saya memutuskan untuk salaman dengan mereka. Dan Anda tahu, gara-gara saya salaman dengan mereka, akhirnya mereka malah mau ngaji sampai sekarang. Nah, memang ada ulama yang berpandangan salaman kepada yang bukan muhrimnya itu haram. Tapi juga ada ulama-ulama yang lebih slow. Contohnya kayak Habib Lutfi, ya salaman dengan orang perempuan dan lain sebagainya. Saya yang mengikuti pendapat dan akhlaknya Habib Lutfi. Berarti kamu bisa simpulkan saya salaman apa enggak? Saya salaman. Karena saya mohon maaf, begitu banyak jamaah yang datang, ketika kamu anak-anak ahli maksiat yang dianggap banyak dosa, saya menolak salaman Mas. Malah akhirnya mereka antipati dengan dakwah saya. Makanya saya yang slow-slow saja loh. Pak Dino pengen salaman ke aku toh. Lanjut, Mas Septian Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Ali Slamuddin dari kelas 11 IPA 2. Kelas 11 IPA 2. IPA 2. Cita-cita? Tentara. Tentara kabeh. Pandan Ramil, medeni lho tentara. Tentara kok kaya ngene sing gagah lho. Masa tentara ngene lho nutupi apa? Coba sekarang berdiri. Aku pengen tentara kaya ngono. Siap gerak. Wah. Jukit. Maju dikit. Jukit. Masa tentara ngene ya. Lorot Gus. Tentara iki awake kaya Gus Miftah gagah ini lho. Milik. Wah. Iki ya cilik mesti iki. Iki lho iki. Kaya Gus Miftah ini. Jal kowe. Delok. Ketutupan. Pertanyaannya apa, Sep? Panggilannya Septi gitu. Kok cah wedok? Dilan. Dilan. Dilan, matamu. Kaya ngene Dilan iki lho. Lah, jan pede banget saya iki. Bener iki, dadi tentara harus pede nih. Nah, lah Pandan Ramil pede, kowe peteng dedet tak kandhani. Apa Mas Dilan? Apakah bangsa barat yang menggerogoti atau menjajah Indonesia dinamakan radikalisme? Kenapa? Apakah bangsa barat atau orang barat yang menjajah Indonesia dinamakan radikalisme? Penjajahan hari ini dalam 3 bentuk. Orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia tidak berani agresi militer seperti Rusia ke Ukraina. Kenapa? Mereka mikir dulu Indonesia nggak punya apa-apa, Belanda punya segalanya, kalah dengan bambu runcing. Kenapa? Karena semangat bangsa Indonesia. Lagian sekarang orang-orang barat kalau menjajah Indonesia dengan agresi militer, mereka mikir kenapa? Karena biaya perang di Indonesia mahal. Engko tank mlebu Medion parkir bayar. Ayo. Tentarane turu tawari kacang godhog, ngising 2000. Wah, mumet dase. Makanya mereka hari ini menjajah bangsa Indonesia tidak dengan menggunakan agresi militer, tapi mereka menjajah kita dengan budaya, mereka menjajah kita dengan ekonomi, mereka menjajah kita dengan ideologi. Itu lebih berbahaya dibandingkan penjajahan militer. Penjajahan ekonomi, seolah-olah kalau nggak brand luar kita nggak percaya diri.
Penjajahan budaya, orang Indonesia berkiblat kepada Arab Saudi. Coba Pak Bupati, mohon maaf, saya baru pulang haji kemarin. Saya makan di rumah makan Cina, Mat'amusin fil Madinah, di kota Madinah. Saya kaget Pak, ternyata cewek Madinah sudah banyak yang tidak berjilbab. Yang mereka tiru mana? Amerika. Gara-gara kebijakan pemerintah Arab Saudi, tidak ada kewajiban perempuan berjilbab. Lucunya apa? Orang Indonesia fashionnya ikut-ikutan orang Arab pakai cadar, orang Arab berkiblat kepada Amerika. Amerika sekarang belajar budaya dari Indonesia, pakai beskap, pakai belangkon dari Indonesia. Berarti apa Mas? Kita dijajah sama budaya-budaya itu. Kemudian secara ideologi, munculnya banyak paham yang masuk ke Indonesia. Itu lebih ngeri. Dan salah satu paham itu apa? Paham-paham yang mengajarkan intoleransi, menganggap dirinya paling benar. Seperti banyak diwajarkan orang-orang Wahabi, menyesatkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Itu merusak kerukunan bangsa Indonesia. Kalau penjajahan-penjajahan dalam bentuk perang itu bukan radikalisme, itu jelas penjajahan bentuknya. Tapi kalau ideologi seperti khilafah, itu jelas radikal. Bisa dimengerti saudara tentara? Besok melebu Akmil apa Bintara apa Sabah? Boten ngertos. Oh kok boten ngertos gitu. Wah ciloko cah iki. Ya esuk muga-muga pangkatmu dhuwur ya. Amin. Tapi omonganmu aja terlalu dhuwur. Lah kowe ngomong terlalu dhuwur khawatir cangkemmu disampluk pesawat tak kandhani. Ya. Mbak siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Nur Khalifah dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Sofiana Nur Khalifah. Sofia, pengen jadi apa Sofia? Poluan, Pak. Poluan. Saya kemarin bilang Pak Kapolsek sama Pak Doviri, Kabak Interkam. Gimana Gus polisi? Jujur, saya hari ini nggak suka dengan polisi, sukanya poluan. Polisi lanang nih, poluan. Apa pertanyaannya Mbak Poluan? Bagaimana cara kita membatasi guyonan antar agama? Bagaimana cara kita membatasi guyonan antar agama? Bagaimana cara membatasi guyonan antar agama? Satu, jangan guyon soal ketuhanan. Sehingga yang terjadi apa? Orang Islam ngolok-ngolok orang non-Islam, Tuhannya orang Islam ngolok-ngolok orang Islam. Itu jelas tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kenapa kita sesama agama hari ini nggak bisa guyon? Karena nggak dekat. Kalau dulu zaman Gus Dur guyon biasa, kenapa? Karena dekat. Orang itu kalau kenal Pak Bupati, yo enjoy. Saya dengan Mas Tomli kenal, yo guyon, bosok-bosokan. Piye kabare, Cuk? Mas Tomli ngomong sama saya jawab api su, yo ngono toh. Karena dekat. Karena dekat. Sama Pak Bupati, saya ketemu dengan pendeta Gilbert, pendeta Johan, kemudian banyak pendeta guyon biasa. Kenapa? Karena dekat. Lah orang Indonesia hari ini kenapa nggak bisa guyon? Karena terlalu jauh jaraknya. Sehingga nggak bisa guyon. Saya dengan kawan-kawan Muhammadiyah, saya NU, teman saya Muhammadiyah, deket. Karena apa? Guyon, karena deket. Karena saya pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun setengah, maka saya dekat dengan orang-orang Muhammadiyah. Saya orang NU banyak belajar dari Muhammadiyah. Saya orang NU banyak mengajarkan amaliyah NU kepada Muhammadiyah. Saya belajar bagaimana membuat perguruan tinggi dari Muhammadiyah. Muhammadiyah belajar bagaimana membuat pengajian dari orang NU. Kenapa bisa seperti itu, Nduk? Karena dekat. Makanya kalau batasan guyonnya jangan guyon soal akidah. Gitu saja. Kalau soal guyon saya biasa, Nduk. Loh, kalau saya ngeri lagi guyonnya, Mas. Saya guyon kemarin saya sampaikan, di depan pondok ada kolam. Pendetanya pengen mancing, akhirnya dia mancing. Begitu masuk kolam, kakinya nggak mau kena air karena korengan. Gus, kaki saya korengan nggak boleh kena air. Mbok tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Kan aku haji, Nduk. Akhirnya aku jengkel, pendeta tak lempar ke air. Biur. Pendetanya protes. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah, asik. Karena dekat gitu loh. Bener? Yang Katolik mana yang Katolik? Kawan saya yang Katolik. Asik karena kenal aja gitu. Kalau nggak kenal bahaya karena nggak dekat. Maka hormati semua orang. Kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, minimal kamu hormati sebagai anak bangsa Indonesia. Oke. Penak mentakon dili 300.000. Kamu sebulan uang sakumu berapa dari orang tuamu? Satu hari 10.000. Yo berarti pas 300.000 sebulan rasanya ndelok wong tuamu weh. Kaosnya Mas, kaosnya. Calon tentara, calon poluan.
Iki mau calon apa ya? Oh guru, dibuka. Sing sacet masih. Yang tak tambahi dana kenakalane masih. Anak band mana? Gak siap sini. Anak band mana? Ya, Mas Faisal, Mas Septi, Yan, Mbak siapa mau? Sofiana, Mbak siapa lagi mau? Puri. Ya. Ayo ngeband ngono malah kula. Ayo, terima kasih foto gini guys. Kita jam 12 selesai. 10 menit lagi. Apa sampai ngasar? Iya, dengan cara menonton YouTube masing-masing ya. Ini bandnya dari mana kok rupanya antik-antik ini? Oh Madiun, ini rupanya gitu ya Allah kayak gombloh gitu. Oke, saya mau kita nyanyi lagu Joko Tingkir tapi syairnya diganti. Bisa tolong? Joko Tingkir ngombe dawet ratau dikir endase mumet gitu. Ya lagu ini mas gitu. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budak sing disayang matane. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing. Urung. Arep ngenyek ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan raine glowing toh. Tapi deloken sikile. Ya Allah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas getek, raine glowing, tungkae meletek. Akhirnya Bapak Bupati dan seluruh Dewan Guru yang saya muliakan, anak-anak yang saya cintai, tibalah saatnya kita untuk mengakhiri acara ini. Aku pas puasa ya mas, jadi ngundang Gus Taki gampang toh. Orang nyangoni, orang pas poso, kepala sekolah yes. Bahwa dibutuhkan kepedulian dari anak-anak muda seperti adik-adik untuk kembali menggelorakan semangat mencintai Indonesia. Kalau dulu kemudian Bung Karno pernah mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Ini saatnya generasi muda membuktikan bahwa quote-nya Bung Karno itu benar. Ingat wahai anak-anakku, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Bagaimana caranya? Belajar dengan baik, berproses dengan baik ketika kalian masih berada di SMA ini. Ingat, orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Kita diingatkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan besar diakibatkan karena dua hal. Yang pertama, orang pinter yang keblinger, dan lebih parah daripada itu adalah orang bodoh yang menyesatkan. Makanya orang yang terus belajar dia akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Maka belajarlah dengan baik, cintai negaramu, cintai pemimpinmu. Insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Amin Allahumma amin. Akhirnya selalu quote yang saya sampaikan, kenapa kaca mobil bagian depan selalu lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.